Selamat pagi, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus. Kita berjumpa kembali pada hari ini, Sekar tanggal 15 Desember 2023. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita datang ke hadirat Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih di hari ini Engkau memberikan kesempatan kami untuk menikmati hari yang indah yang Engkau berikan kepada kami. Tapi sebelum menikmati hari indah ini ya Tuhan, kami ingin mendengarkan renungan daripada firman-Mu. Biarlah Engkau mengurapi kami, Engkau memberikan pengertian bagi kami, supaya kami dapat jelas mengerti renungan yang Engkau sampaikan kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus. Renungan pada pagi hari ini itu diambil dari Yohanes 1 ayat 29 hingga 34. Dan diberi tema menghapus tanpa bekas. Bapak Ibu sebelumnya, saya ingin mengajak kita mengingat, jikalau ada kita nih melakukan kesalahan kepada orang lain, atau orang lain melakukan kesalahan kepada kita. Pasti kita pernah mengalami hal tersebut kan? Walaupun kita diampuni atau kita mengampuni orang lain, tapi apakah kita bisa melupakannya? Kita mengampuni, tapi tidak bisa melupakannya. Pasti kita ketemu dengan dia, ada jarak, ada jaga. Kamu telah berbuat salah kepada saya. Kali. Dan tidak boleh sekali lagi. Kalau sekali lagi, awas. Pasti kita mempunyai hubungan kita tidak baik. Kita ada jaga jarak dengan mereka. Bagaimana dengan Tuhan Yesus? Kita melakukan kesalahan luar biasa. Banyak. Tapi bagaimana hubungan Tuhan Yesus dengan kita? Apakah Tuhan Yesus mengampuni kita mengingat-ingat selalu? Tema Sekar pada hari ini berjudul menghapus tanpa bekas. Mari kita melihat bagaimana hubungan kita dengan Tuhan Yesus. Pada saat Tuhan Yesus telah menghapus dosa-dosa. Dia menghapus kita, dosa kita tanpa bekas. Itu kita sudah tahu. Mengapa? Dan bagaimana bisa Yesus menghapus tanpa bekas atas dosa-dosa kita? Kalau kita lihat di dalam Yohanes 1 ayat 29-34, kita baca ayat 29 terlebih dahulu. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Di dalam ayat 29 ini, dijelaskan mengenai kedatangan Yesus di dunia. Datangan Yesus di dunia ini sebagai apa? Sebagai anak domba Allah. Kenapa dibilang anak domba? Kenapa anak domba Allah? Pada waktu dahulu, orang berbuat salah atau dosa itu harus mengorbankan hewan untuk dosa-dosa mereka. Nah, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus, saya ingin tanya, apakah ada hewan yang dikorbankan oleh mereka yang sempurna, tak bercacat celah? Pasti nggak ada. Kedua, kalau penghapusan dosa itu dengan hewan masih berlaku sampai saat ini, penduduk Jakarta 20 juta, kurang lebih 20 juta jiwa, Jakarta saja, semua orang melakukan dosa. Katakanlah setahun sekali melakukan penghapusan dosa. Harus membawa satu hewan, satu kambing atau satu domba. Berarti di Jakarta harus disediakan 20 juta domba. Kalau gitu saya beralih profesi aja jadi pedagang domba. Cuannya tinggi. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus, itulah dia. Yesus datang ke dunia ini sebagai anak domba Allah. Korban yang disediakan Allah sendiri. Allah yang menyediakan korban untuk manusia. Dan Allah atau korban inilah yang sempurna dan kudus. Tak bercacat celah.
Tidak ada dosa di dalam diri Tuhan Yesus. Bapak, Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus, tidak ada seorang pun yang dapat menghapus dosa. Semua manusia berdosa. Saya tidak bisa menghapuskan dosa orang lain, atau orang lain tidak bisa menghapuskan dosa saya. Karena kita semua berdosa. Bagaimana dosa bisa menghapus dosa? Tuhan Yesus datang sebagai anak Allah, sebagai penembus dosa. Dia yang kudus. Dia yang maha suci. Dia yang dapat mengampuni dosa itu. Bapak, Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus. Lalu kita bertanya lagi, mengapa kok Yesus yang bisa menghapusi dosa? Di ayat 30 dan 31, ya, kita baca, Dialah yang kumasuk ketika kukatakan, kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku, dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia. Tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air supaya ia dinyatakan kepada Israel. Di sini kita melihat di ayat 30 dan 31 mengenai keberadaan Yesus. Yesus itu sudah ada sebelum dunia ini dijadikan. Dia bersama-sama dengan Allah. Kalau kita baca di dalam kitab Yohanes 1 ayat 1 atau di Kejadian 1, itu sangat jelas sekali. Dia sudah ada. Dia bersama-sama dengan Allah. Ya. Dunia ini nggak mengenal Yesus. Kita sebelum menjadi orang Kristen atau kita sebelum percaya Kristen, apakah kita mengenal Yesus? Coba Anda tanya saja kepada orang-orang yang belum menerima Yesus. Apakah mereka kenal Yesus? Tapi Yesus yang sudah ada, yang tidak dikenal oleh dunia ini, dia rela datang ke dunia. Oleh karena saya dan Anda, Bapak Ibu sekalian. Oleh karena dunia ini yang penuh dengan dosa. Mengapa Yesus? Mari kita lihat mengenai keilahian Yesus, yaitu di ayat 32 dan 34. Dan Yohanes memberikan kesaksian, katanya, Aku telah melihat roh turun dari langit seperti merpati, dan ia tinggal di atasnya. Dan aku pun tidak mengenalnya, tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air, telah berfirman kepadaku, Jikalau engkau melihat roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Dan aku telah melihatnya dan memberikan kesaksian, inilah anak Allah. Di dalam ayat 32 hingga 34 ini menjelaskan mengenai keilahian Yesus. Yesus di situ adalah memiliki Allah, Roh Allah yang kudus di ayat 32. Artinya adalah Roh Allah tinggal bersama-sama dengan Yesus. Dan Yesus dan Roh Allah itu menjadi satu kesatuan. Tidak bisa terpisahkan. Dan Yesus juga membaptis manusia dengan Roh Kudus. Sedangkan manusia atau hamba-hamba Tuhan membaptis kita semuanya dengan air, bukan dengan Roh Kudus. Tapi Yesus yang membaptis kita semua dengan Roh Kudus. Apa maksudnya di sini? Jikalau Yesus membaptis kita dengan Roh Kudus, berarti kita manusia ini dikuduskan. Pada saat kita dikuduskan, dengan kata lain, dosa tidak ada lagi di dalam tubuh kita. Kenapa? Karena dosa dan Roh Kudus tidak bisa bercampur menjadi satu. Seperti air dan minyak tidak bisa bercampur menjadi satu. Roh Kudus dan dosa harus terpisah. Kalau kita dipenuhi dengan Roh Kudus, berarti di dalam diri kita tidak ada dosa. Itulah dia. Makanya manusia kita semua menjadi layak. Dihapuskan dosa-dosa tanpa bekas. Tidak ada bekas. Karena Roh Kudus berada dalam diri kita. Karena kita dibaptis dengan Roh Kudus.
Di ayat 34 di sini jelas dinyatakan oleh Yohanes Pembaptis bahwa Yesus adalah anak Allah. Atau Yesus adalah Allah. Bukannya Yohanes Pembaptis saja. Saat ini semua para rasul, para murid Yesus, pada orang-orang yang percaya, kita semua harus mengakui Yesus adalah Allah. Bapak, Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus, sebagai konklusinya, kita harus percaya, Yesus adalah Allah. Ya. Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah juru selamat bagi kita, yang menghapus dosa tanpa bekas. Dia datang ke dunia sebagai anak domba. Domba yang disediakan Allah. Domba yang tidak bercacat celah, yang sempurna. Mari Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus, mari kita untuk hidup kudus. Agar hidup kita ini tidak dipenuhi dosa lagi. Agar hidup kita ini memang benar-benar kudus dan layak di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, renungan firman-Mu yang Kau berikan kepada kami. Ya, kami percaya Engkau adalah Yesus. Dia adalah sebagai juru selamat kami dan Allah. Dia yang datang ke dunia untuk menghapus dosa-dosa kami tanpa bekas. Terima kasih firman-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus dan selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom.